Mengejutkan, Lisa Mariana muncul di hadapan publik dan berani buka-bukaan terkait pengakuannya yang telah menggegerkan jagat maya dan publik tanah air soal dugaan hubungan asmara terlarangnya dengan Ridwan Kamil. Kemunculan Lisa Mariana kali ini setelah sebelumnya ia ramai dihujat netizen di jagat maya terkait penampilan dirinya terkini yang sangat berbeda dari sebelumnya, di mana efeknya Lisa merasa down, stres, bahkan depresi. Bahkan, efeknya bukan hanya ke Lisa, tapi juga orang tua dan keluarganya. Resiko itu dialami Lisa usai membuat pengakuan soal dirinya pernah merajut perselingkuhan dengan Ridwan Kamil, hingga diklaimnya memiliki anak yang kini berusia 3 tahun. Di mana pengakuan itu pun berimbas pada Ridwan Kamil dan keluarganya. Lantas, seperti apa keterangan Lisa Mariana? Dan seperti apa pula kesaksian rekan-rekan Lisa terkait pengakuannya, hingga efek yang dialaminya kini atas dirinya dan keluarganya? Benarkah Lisa Mariana rela kehilangan bentuk tubuhnya yang ideal ketika itu demi mengandung anak buah cintanya dengan Ridwan Kamil dan rela tidak menggugurkannya? Benarkah pula menurut Eli Sugigi bahwa prahara Lisa dengan Ridwan Kamil sebelumnya telah selesai, namun mengapa belakangan ini diangkat lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai membuat publik gempar dengan pengakuan hubungan terlarangnya dengan diduga Ridwan Kamil, Lisa Mariana akhirnya siang tadi muncul di hadapan publik dengan kondisi penampilan terkininya dan menggelar konferensi pers. Dan yang terbaru, Lisa Mariana mengaku bahwa dirinya mengantongi bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa dirinya memang pernah menjalin hubungan asmara terlarang dengan Ridwan Kamil. Lantas, bukti-bukti apa saja yang disodorkan Lisa dalam mendukung pengakuan dia sebelumnya? Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. 100% yakin. Karena Bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong Kak, pasti ada bukti dong Kak kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK nih, yang kehapus bukti. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi itu sejak kapan Kak? Sudah tidak lagi itu sejak kapan? Kan nominalnya berapa? Nominalnya Untuk secara berkala. Lisa, selagi berhubungan itu istri dari RK pernah izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini teman-teman. Setelah saya baca nanti dianswer lagi sama dia. Setelah saya baca dianswer lagi, coba itu saya nggak mungkin mereka. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-unsend DM-nya. Jadi yang tersisa masih di bukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi. Di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman pinjam, gak aku kasih jumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami dan terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-unsend. Kurang lebihnya. Oh, dia chat, saya read langsung di unsend. Ya. Nah, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya.
Oke, di juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021 ya. Oke. Ya. Di bulan September 2000 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-unsend. Dijawab oleh klien kami, baik Kang. Coba saya konfirmasi dulu, ini benar chatnya Pak, Bu? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa update. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul. Sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, Akang baca tele ya. Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas. Di sini tanggal 31 Mei 2021. Dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang gitu, tapi nggak cukup kan, akhirnya kan saya pakai BPJS uangnya nggak cuma 15 juta dari satu Tiap bulan untuk 15 biaya persebulan. Data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya, data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R. inisialnya. Ajudan. Itu datanya di rumah sakit mana, Kak? Tak bisa ditampik bahwa belakangan ini rentetan hujatan terhadap Lisa Mariana di sosial media begitu marak dilakukan haters. Menanggapi hal itu, lantas seperti apa Lisa Mariana mengungkapkan perasaannya saat ini di tengah hujan-hujatan dari haters, usai mengakui hubungan terlarangnya dengan diduga Ridwan Kamil hingga mengklaim memiliki anak, lalu muncul ke hadapan publik dengan penampilan terbarunya. Lalu seperti apa pula reaksi Lisa dengan banyaknya hujatan yang disampaikan kepadanya usai publik mengetahui penampilannya terkini? Soal penampilan kamu kan ini banyak yang kaget, mungkin termasuk netizen ya. Nah itu mungkin bisa ceritain emang karena itu kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Mungkin kenapa mungkin berbeda dengan Nggak apa-apa. Selain itu, Lisa Mariana juga mengungkapkan bahwa dirinya sampai rela kehilangan bentuk tubuh indahnya yang ideal ketika itu karena rela mengandung buah cintanya dengan diduga Ridwan Kamil dan tidak menggugurkannya seperti yang diduga diminta oleh Ridwan Kamil ketika itu. Terkait hal itu, Lisa Mariana sebelumnya telah mempostingnya di sosial media, di mana ia menulis untuk menjawab hujatan netizen terkait penampilan terkininya yang jauh berbeda dari sebelumnya. Aku rela kehilangan tubuh indahku karena mengandung dan tidak menggugurkannya seperti yang dia minta. Sebelumnya, Lisa Mariana memang dikenal sebagai model dengan penampilan cantik dan seksi, di mana ia sering tampil dalam foto-foto estetik di sosial media. Namun, kemunculan terbarunya dengan penampilan terkini memunculkan spekulasi dan komentar dari netizen. Beberapa netizen bahkan mengaitkan perubahan penampilan fisik Lisa dengan kabar hubungan terlarangnya yang kini menjadi perbincangan, meskipun hal tersebut belum terbukti kebenarannya. Sahabat Lisa Mariana bernama DJ Sani sebelumnya juga menanggapi komentar netizen terkait penampilan terkini Lisa Mariana. DJ Sani mengaku kaget dengan perubahan penampilan Lisa saat ini yang begitu drastis. Namun ia melihatnya wajar-wajar saja karena Lisa mengaku baru melahirkan anak keduanya, sehingga menurut DJ Sani, kemungkinan Lisa juga mengalami stres dan dari pengakuan Lisa sendiri kepada DJ Sani,
Ia sempat mengalami depresi hingga berefek ke penampilan tubuhnya menjadi berubah lantaran porsi makannya yang tak dikendalikan lagi. Yang diketahui DJ Sunny adalah Lisa kini tengah dalam proses diet untuk melangsingkan badannya. DJ Sunny lalu mengaku di tengah prahara dengan Ridwan Kamil saat ini, dirinya hanya terus berusaha mensupport langkah yang diambil Lisa untuk melakukan tes DNA. Itu sih lumayan kaget ya gitu kan. Cuman kan ya karena namanya jarang baru lahiran 2 anak udah gitu mungkin dia stres segala macam ya, belum tentu kan, aku juga kan belum punya anak ya, mungkin kalau aku punya anak aku juga nggak tahu badan aku seperti apa gitu kan ya kan, kita nggak bisa ngejudge seorang juga gitu. Banyak kan yang dulu langsing dadakan punya anak jadi badannya gede gitu kan. Tapi kan Lisa juga lagi proses untuk langsingin lagi. Udah kan aku sering video call. Aku nggak aneh sih, soalnya kan dia cerita aku karena depresi segala macam gitu, jadi makan terus segala macam gitu. Oke. Jadi segede gitu. Itu sih menurut aku wajar-wajar aja ya, namanya aja lahiran 2 anak gitu ya. Aku juga kan belum tentu punya anak ntar badan gue masih bisa langsing kayak gini ya kan ya, paling mau ini aja kayak untuk keadilan anaknya gitu doang. Kalau dari kakak support kah? Ya pasti dong support. Kalau aku selalu kasih semangat, selalu video call biar ke dia, kamu semangat ya, nggak usah mikirin apa omongan orang, semangat, kamu pasti bisa kayak dulu lagi pas segala macam, karena dia kan insecure dengan bodinya kan. Tapi lagi berjuang sih dianya, udah mulai ini kok turun berat badannya. Belum lagi dihujat, lebih parah lagi kan. Udah tahu dia berjuang sampai dia juga dari kemarin tuh nggak mau keluar dulu gitu kan, dadakan ada netizen yang iniin apa segala macam gitu, kasihan juga sih dihujat gitu lah. Udah pasti, soalnya kadang kita telepon tuh dia nggak mau angkat, kadang dihubungin tuh susah banget karena lagi banyak pikiran, depresi gitu deh. Iya kan, mau ini juga kan, mau conference pers juga kan sih, preskon juga kan. Dukung banget, karena Lisa juga pengennya DNA kan. Mengejutkan kemunculan Lisa Mariana di hadapan publik dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada dan suguhan penampilan terkininya. Lantas seperti apa pula cerita Eli Sugigi terkait dirinya mendapat curhat dari Lisa Mariana pada tahun 2021 terkait dugaan hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Prahara dugaan perselingkuhan Lisa Mariana dengan diduga Ridwan Kamil diakui Eli Sugigi sudah ia ketahui sejak tahun 2021 dari curhat yang disampaikan langsung oleh Lisa selaku endorse Eli saat itu. Bahkan keberadaan Selin putri Lisa Mariana yang diklaim Lisa adalah buah cintanya dengan Ridwan Kamil sudah diketahui Eli Sugigi ketika itu. Yang diketahui Eli Sugigi ketika itu penampilan Lisa memang cantik, seksi dan mulus, sehingga ia menilai wajar saja kalau banyak pria terpikat dengan kemolekan tubuh Lisa. Bahkan Eli pun ketika itu mengaku merasa iri dengan penampilan fisik Lisa Mariana yang bohai. Dan yang diketahui Eli Sugigi bahwa berdasarkan pengakuan Lisa pula ketika itu, masalah adanya dugaan hubungan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil sudah beres. Karena itu, Eli mengaku merasa terkejut ketika Lisa kembali menguak masalah tersebut di akun sosial media pribadinya belakangan ini. Aku kenal dia 2020, dia endorse aku kan, jadi dia endorse, berlangsung dengan ketemu di Bogor, dan akhirnya dia ngomong itu gitu kan, coba dong lihat foto anak lu, diliatin di DM, tapi hilang semuanya sekarang.
hilang di DM. Terusnya pas Po ucapin dong Selin ulang tahun, ya aku ucapin tuh anak ulang tahun karena dia bilang udah beres sama Kang Ridwan itu. Nah pas dia naik kemana, aku tanya lagi dong kenapa dinaikin lagi gitu kan ya. Ini kan kalau sudah lama banget Lisa, lu nggak takut gitu kan ya? Enggak Po, emang ini nggak sengaja masuk ke akun pribadi gitu kan ya. Udah aku hapus akun yang aku ucapin sabar. Aku juga udah di situ di akunnya Kang Ridwan aku juga minta maaf begitu kan ya. Karena nggak tahu yang gimana sih bahwa dia klarifikasi gitu. Seharusnya kan jangan klarifikasi selalu sih ya gitu kan ya. Ya sudahlah itu hak dia. Takutnya kan emang si Nisa tuh cantik. Saat itu cantik banget dia, nggak kayak sekarang. Badannya tuh udah gede. Dulu cantik mulus, aku juga ngeliat dia ngiri karena tirus. Ini payudaranya tetap gede gitu kan ya. Body itu cakep banget, mulus lagi dia. Gimana sih orang laki pasti tergiur lihat kemolekan dia gitu kan ya. 2021 cantik banget. Backgroundnya tuh apa? Model, dia model, emang model. Tapi laki itu dia masih rapat pakaiannya kan, belum ambiar apa namanya? Pas dia gini, aku ikutin dia sih liatin. Pas dia kayak nggak diakuin apa gimana, dia tuh makin buka-bukaan, makin berani gitu kan ya, makin berani. Kok makin berani ini gitu kan? Apa emang kalau emang dia menghargai pasangannya kan nggak seperti ini gitu pakaiannya. Berarti bener dia udah nggak sudah dilepas sama RK. Dia bilang udah diurusin tapi sudah dilepas gitu loh dulu. Seperti apa? Nggak ngerti, aku nggak nanya-nanya. Dia bilang udah beres gitu aja. Eli Sugigi juga mengungkapkan bahwa dirinya ketika itu tidak bisa memenuhi permintaan Lisa Mariana untuk membongkar dugaan hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil yang diklaimnya sudah membuahkan seorang anak. Pertimbangan Eli Sugigi ketika itu adalah ia tidak ingin mencemarkan nama baik Ridwan Kamil selaku pejabat publik dan ia juga tidak punya bukti valid terkait pengakuan Lisa Mariana sendiri. Di mana Eli takutkan ketika itu adalah justru efeknya dirinya lah yang bisa diseret ke penjara. Dengan demikian, Eli Sugigi mengakui bahwa ia mengetahui kasus ini bukan baru belakangan ini, tapi sudah sejak lama. Artinya ia tidak asal nimbrung apalagi mau pansos seperti yang dituding netizen atas dirinya. Aku terus komunikasi sama Lisa. Lis, ini kan kasus sudah lama 2021, aku udah tahu juga. Saat itu kan aku disuruh up sama dia. Po bantuin dong, gue punya anak dari RK katanya gitu kan ya. Ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Gue punya anak dari RK. Aku nggak mau dong. Karena aku belum tahu itu anak biologisnya RK apa bukan. Ayo dong Po bantu up, aku nggak mau 2021 itu. Aku kenal dia 2020. Saya nggak belain Lisa, saya nggak belain Pak RK juga. Dan saya juga kenal Pak RK, hanya saya ngefans sama dia karena dia seorang politikus yang bagus. Yang kemarin juga saya sempat milih dia gitu kan ya. Tapi sebagai orang warga Jakarta, DKI Jakarta gitu, saya support dia gitu. Tapi kok pas saya ngelihat IG saya, saya di-unfollow, ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Mungkin ada kesalahan saya ikut campur dalam urusannya Lisa. Pak RK nggak tahu kan, saya udah tahu dari 2021. Dan pada netizen ngomongnya saya itu pansos, saya itu ikut nimbrung. Kalaupun saya mau ikut nimbrung, saya pengen pansos dari 2021 udah saya buka. Karena saya orang ngerti itu seorang pejabat, saya nggak berani gitu kan ya. Saya sempat ngomong sama artis senior satu orang. Ini nih gimana saya ngomong sama dia baik-baik secara berdua-dua. Oh jangan Po, nanti dia kan seorang pejabat, nggak usah, jangan di up. Mungkin itu cewek takutnya cuma minta apa pembuktian diri, apa untuk kesian sama anak, kita nggak ngerti ya gitu kan ya. Apa masalah uang kita juga nggak ngerti kan ya. Saya nggak tahu, sumpah saya nggak tahu. Cuman beban saya dong yang saya suruh keep dari 2021 itu saya jadi beban. Kok akhirnya kebuka juga gitu. Kok akhirnya dibuka juga dengan ramainya seperti ini gitu. Kenapa? Dalam Pak RK lagi kena kasus juga kan. Kesian dong, jadi udah jatuh ketiban tangga gitu. Beritanya nggak enak juga seperti ini. Kalau emang ada orang di belakang Lisa untuk menjatuhkan Pak RK, ya kesian dong gitu. Hargain dia punya anak, dia punya istri gitu kan ya. Sebagai Lisa, kalau emang bener itu anaknya Pak RK, ya DNA harus berani.
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.